anakku ini sering sakit, untuk ke dokter itu biaya besar. Tuhan bilang apa? Taat, nurut. Ini dia, saya dengar kesaksian dia sendiri. Dia bilang apa? Udah, ya Tuhan, aku tak memberi persepuluhan. Sejak itu saudara, something happen. Anaknya ini boleh dikatakan tidak pernah sakit lagi, saudara. Jadi kadang cara berpikir kita tuh, aduh mana cukup Tuhan untuk ini. Kadang anak baru umur 5 tahun mikirnya sudah college. Nanti anak saya kalau college gimana? Padahal baru umur 5 tahun, saudara. Sampai begitu khawatirnya, saudara. Padahal Tuhan itu, saudara, kalau kita mau taat kepada Dia, ada berkat khusus. Jangan sampai kita seperti umat Israel, saudara, sudah mendapat kutuk pun masih belum sadar. Dan juga ada berkat lain, saudara. Satu kali si Nick dan Paul itu, dua pengusaha muda yang sukses naik pesawat pribadi, pesawatnya rusak, lalu mendarat darurat, saudara. Untung mereka selamat. Tapi saudara, mereka mendarat di tempat yang terpencil, saudara. Si Nick, saudara, begitu panik, ya, bersyukur masih hidup, tapi begitu dia keluar dari pesawat yang sudah rusak itu, dia lihat, loh kok tidak ada orang di sini, loh kok tidak ada air. Sini bilang, waduh, Paul, kita mati nih. Si Paul bilang, tenang, aku tuh penghasilannya seminggu $100.000. Sini bilang, oh, uang segitu tidak ada artinya di sini. Sini lalu lihat siapa tahu ada penduduk, atau ada berjalan jauh, saudara kembali lagi, Paul, kita mati, tidak ada satu orang pun di sini. Si Paul masih menjawab, aku berpenghasilan $100.000 per minggu. Sini jengkel, kamu itu, kamu gila ya. Untuk apa uang itu? Kamu tidak bisa beli makanan, tidak ada air. Si Paul masih bilang, aku berpenghasilan $100.000 per minggu. Nah, dia lanjutkan, dan aku memberi persepuluhan. Kamu tahu artinya apa? Kalau minggu ini aku tidak muncul di gereja, pasti pendetaku sama majelis akan mencari aku sampai ketemu. Just kidding. Tapi saudara, ya, benar saudara, ada sukacita di dalam kita mentaati, di dalam kita mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara tahu, banyak orang-orang hari ini dikenal sebagai pengusaha besar. Tadinya tuh orang-orang yang sederhana, yang miskin, tapi ketika ketaatannya kepada Tuhan, diberkati. Saudara sudah sering mendengar kesaksian tentang William Colgate. Sering kan ya? Saya tahu William Colgate? Oh, belum ya? Saudara, William Colgate itu dari keluarga miskin, sehingga dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Kalau tidak salah ingat, umur 14 dia harus meninggalkan rumah, kerja cari duit sendiri. Dia punya keterampilan bikin sabun. Nah, dipesan. Ingat ya, ada seseorang yang spiritual mengingatkan dia, ingat prinsip memberi persepuluhan. Saudara, William Colgate dari jualan sabun itu cuma berapa sen untungnya waktu itu? Dia sisihkan 10%. Dan ternyata saudara, usahanya diberkati dari anak remaja yang bikin sabun, kemudian bisa berkembang, dan dunia hari ini mengenal pasta gigi Colgate. Sabun kalau di Indonesia Palmolive. Saudara tahu, dia merasakan dan menyadari betapa besar kasih Tuhan, sehingga dia bukan saja memberi persepuluhan. Ketika income-nya bertambah 20, 30, sampai 90% dari keuntungan dia ini diberikan di pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan Kraft, GL Kraft? Kalau tidak nama belakangnya, saudara familiar. Apa ini? Kraft Cheese Corporation. Saudara, apa yang dia katakan? Dia merasakan berkat Tuhan, sehingga bukan saja 10% dari keuntungan company-nya dia persembahkan, 25% Kraft ini persembahkan untuk Tuhan. Dia bilang begini, the only investment I ever made which has paid consistently increasing dividends is the money I have given to the Lord.
Satu-satunya investasi yang dia lakukan yang justru terus membawa keuntungan makin banyak, itulah keuangan yang dia persembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan J.D. Rockefeller? Teman saya mainan ini dulu ya. Dia bilang apa? I never would have been able to tithe the first $1 million I ever made if I had not tithed my first salary, which was $1.50 per week. Dari $1.50 income, dia beri persepuluhan. Sampai kemudian dia bisa memberi persepuluhan $1 juta. Saudara, mari kita tahan. Mari hidup kita ini memberi kontribusi bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Minggu lalu saya bilang apa? Ketika kita semua mati, saudara, tidak ada satu sen pun yang bisa kita bawa kepada bersama dengan kita. Buah-buah pelayanan. Seperti Jumat kemarin saya siarkan di Bible Study. Sebetulnya ketika kita memberi, itu kita sedang apa? Menabung harta di surga. Uang yang sudah keluarkan dari pocket, saudara, itu bukan hilang sia-sia. Itu justru untuk kemudian untuk kita sendiri. Ingat, satu saat kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi tidak hilang, saudara. Kalkulasi manusia, kalau saya mendapat 100.000 per tahun, saya beri persepuluhan, berarti saya kehilangan berapa? 10.000. Secara matematika kan begitu. Tapi secara perspektif Tuhan, engkau sedang menabung 10.000 di surga. Saya ceritakan kemarin ada ilustrasi seorang pengusaha, saudara, ketika dia mati, dibawa oleh malaikat menuju ke rumahnya, saudara. Dalam perjalanan dia ada waduh mansion, saudara, rumah gede-gede. Wah, dia bilang, yang mana yang punya aku ya? Betul, di surga itu rumahnya bagus-bagus, ya. Kemudian dia sampai di ujung, saudara, rumah kecil, saudara.